Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Kemenak Angkatan 1 tahun 2023 di UIN Wali Songo Semarang. Perkenalkan, nama saya Suparni dengan NIM PPG 2303 117 0444. Saya adalah guru SKI di MAP Mujahidin Bageng Gembong Pati, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Kemenak Angkatan 1 tahun 2023 di UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljab Kemenak Angkatan 1 di UIN Wali Songo Semarang. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, sehat, alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, agar apa yang kita kerjakan dan ilmu kita bermanfaat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Berdoa selesai. Terima kasih. Bu Guru absen dulu ya. Elia hadir? Hadir. Dani hadir? Dani hadir? Hadir. Juli Hadir. hadir. Rahma Hadir. Ravina hadir. Ada yang belum saya panggil? Sudah. Ya? Lengkap ya? Lengkap. Baik, terima kasih. Hari ini anak-anak masih semangat belajarnya? Masih. Coba kita tepuk semangat bareng-bareng. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Terima kasih. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang materi apa ya? Masih ingat? Pertemuan kemarin? Kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Apa saja kebudayaan positif masyarakat Mekah sebelum Islam? Ada yang masih ingat? Ya, Rahma, silahkan. Bersyair dan berdagang. Bersair dan berdagang. Ada yang bisa melengkapi selain bersair dan berdagang? Silahkan kerja. Menepati janji dan menghormati kamu. Menepati janji dan menghormati. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, nanti anak-anak berdiskusi kelompok tentang materi substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Silahkan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD ya. Nah, setelah itu nanti anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya diwakili oleh satu orang anggota kelompok. Bisa dipahami ya? Bisa. Anak-anak, ada yang pernah membaca buku
sembunyi-sembunyi. secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Mengapa Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Apa alasannya? Silahkan Anda. Karena untuk menghindari munculnya gejolak yang sangat mungkin terjadi. Karena Untuk menghindari munculnya gejolak yang mungkin terjadi di masyarakat. Nah, di situ ada video tentang instansi dan strategi dakwah Rasulullah pada menunjukkan supaya menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat datang kembali di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas materi mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Kalau begitu, untuk memahami materi kali ini, silahkan disaksikan videonya dari awal sampai tengah. Jangan ada yang di-skip ya. Sebelumnya, Anda harus tahu dulu, fokus pada materi kita hari ini adalah membahas tentang proses bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul, dan bagaimana pula strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Nah, ini perlu dicatat, digarisbawahi bahwa Rasulullah itu menerima wahyu yang pertama kali adalah di dalam sebuah gua yang bernama Gua Hira, yang bertepatan dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan, dan wahyu yang pertama diterimanya adalah Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Saat itu Nabi Muhammad SAW tengah berkhulwat di Gua Hira. Kemudian datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah. Dalam keadaan ketakutan dan gemetar, Nabi Muhammad SAW menceritakan segala peristiwa yang terjadi di Gua Hira kepada istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi tenang, kemudian Siti Khadijah memberikan saran kepada Nabi untuk bertemu dengan saudaranya, seorang ahli kitab bernama Waraqah bin Nawfal. Waraqah merupakan pemeluk Nasrani yang juga menguasai bahasa Ibrani. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan segala kejadian atau peristiwa yang terjadi di Gua Hira, Waraqah membuka kitabnya dan mengatakan bahwa ini adalah hal yang pernah terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengatakan bahwa yang bertemu dengan Muhammad pada saat itu di Gua Hira adalah malaikat Jibril. Ketika turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini, Nabi Muhammad belum diperintahkan untuk menyampaikan risalah ilahi kepada umat manusia. Namun, wahyu tersebut menandakan Nabi Muhammad SAW baru diangkat menjadi seorang nabi. Setelah menerima wahyu yang pertama, wahyu yang kedua pun turun. Malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad kembali takut ketika melihat malaikat Jibril yang sedang duduk di antara langit dan bumi. Nabi Muhammad merasa ketakutan dan segera bergegas pulang ke rumah dan meminta istrinya untuk menyelimuti. Selimutlah diriku, selimutlah aku, Nabi Muhammad SAW. Kemudian turunlah firman Allah, yaitu Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Turunnya ayat tersebut menandakan Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul. Muhammad diberikan perintah untuk menyampaikan risalah ilahi. Nabi Muhammad SAW bangkit mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyeru kepada kaum yang berhati keras dan tidak beragama untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masukan kita kepada strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Ada dua cara. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua dakwah secara terang-terangan. Nah, sekarang kita akan bahas dulu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW memulai dakwahnya di Mekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Beliau berdakwah dimulai dari keluarganya, sahabatnya, dan karib kerabatnya. Dakwah sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 sampai dengan 4 tahun. Kenapa dengan sembunyi-sembunyi? Karena Rasul perlu mempersiapkan diri. Rasul harus menghimpun kekuatan dan mencari pengikut setia. Dalam 3 sampai 4 tahun ini tidak banyak orang yang masuk Islam.
hanya tercatat sekitar 40 orang saja. Nah, 40 orang ini disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun berarti orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, para as-sabiqun al-awwalun ini ya, yang banyak berjasa dan berjuang dalam kemajuan Islam selanjutnya. Orang yang pertama menyatakan keislamannya dari keluarga Nabi adalah Siti Khadijah, yaitu istrinya sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ummu Aiman. Melalui Abu Bakar As-Siddiq, pengikut Islam semakin bertambah. Ada Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sebagainya. Faktor yang mendorong kaum Quraisy menentang Islam yang pertama adalah persaingan berebut kekuasaan. Kaum Quraisy khawatir akan kehilangan kekuasaan di tanah Arab karena pada saat itu yang berkuasa adalah kaum Quraisy. Ketika Rasulullah SAW banyak pengikutnya, maka mereka takut bahwa kekuasaan akan jatuh kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Yang kedua, penyamaan hak antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Mereka tidak ingin dihapuskan diskriminasi karena pada masa itu tidak masuk akal bagi mereka apabila tidak mempekerjakan budak. Pada masa itu budak diperlakukan dengan tidak baik, dirantai, disuruh bekerja, tidak digaji, kemudian gajinya hanya dengan makan saja. Sehingga menurut mereka apabila tidak mempekerjakan budak itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sementara ajaran Rasulullah SAW adalah hamba sahaya bisa lebih mulia dari tuannya apabila dia berikan fatwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, taklid kepada ajaran nenek moyang. Kaum Quraisy merasa berat untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mengikuti agama yang baru karena mereka sudah nyaman dengan kebudayaan atau tradisi mereka dulu seperti minum keras, membunuh, berjudi. Saking asiknya mereka berat untuk meninggalkan agama tersebut. Yang keempat adalah faktor ekonomi. Kaum Quraisy sangat meyakini Islam karena Islam tidak memperbolehkan menyembah berhala. Sementara mata pencaharian kaum Quraisy pada saat itu salah satunya adalah membuat patung. Mereka membuat patung yang sebaik mungkin, ada yang terbuat dari emas, parubur, pahatan kayu. Nah, itu adalah patung yang mahal dan mereka takut akan kehilangan mata pencaharian mereka. Masuklah kita kepada strategi yang kedua dari dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, yaitu dakwah secara terang-terangan. Setelah menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berlangsung lebih dari 3 tahun, maka pada tahun keempat Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan adalah Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah SAW tidak ingin menunda-nundanya lagi. Rasulullah SAW langsung melakukan dakwah secara terang-terangan dengan memberikan pengajaran, bukan hanya lagi kepada keluarga dan sahabat, tetapi melakukan dakwah kepada kalangan penduduk Mekah. Suatu ketika pernah Rasulullah melakukan dakwah secara terbuka di Bukit Safa. Beliau memanggil semua suku-suku yang ada di sekitaran Mekah, dan beliau menyerukan, sembahlah Allah, tinggalkanlah berhala. Maka orang-orang Quraisy marah, termasuk pamannya yaitu Abu Lahab. Mendengar seruan tersebut, Abu Lahab mencaci maki Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Celakalah engkau ya Muhammad, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami semua?" Kemudian tidak lama daripada itu turunlah wahyu yang menerangkan bahwa yang celaka bukanlah Nabi Muhammad SAW, tetapi Abu Lahab sendiri, yaitu Quran Surah Al-Lahab ayat 1 sampai dengan 5. Substansi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah antara lain sebagai berikut. 1. Memperbaiki akhlak masyarakat Mekah yang mengalami dekadensi moral, seperti kemusuhannya kebiasaan berjudi, meminum khamar, berzina, dan lain-lain. Kedua, memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan, karena agama berhala menyembah patung-patung.
Rasulullah SAW mengajak mereka untuk beralih pada Islam yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menegakkan ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat di antara manusia. Keempat, mengubah kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang dan meneruskan segala adat istiadat, kepercayaan dan upacara-upacara keagamaan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang untuk materi pembelajaran kita, silakan dibuka di HP-nya masing-masing. Materinya sudah Ibu kirim, Ibu share di grup WA. Silahkan dibuka dan dipelajari terlebih dahulu. Saya kasih waktu 5 menit untuk mempelajarinya. Silahkan dibuka dulu. Dipelajari dulu. Ini materinya. Nah, dipelajari dulu coba. Ini untuk kelompok 1 ya. Satu. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Silakan diperhatikan untuk petunjuk LKPD-nya, nanti dikerjakan secara berdiskusi. Apa petunjuknya? Kelompok 4 menentukan masalah terkait materi tentang ada kesulitan? ya. Tidak. Gimana kelompok 3? Ada kesulitan? Tidak.
dua ada kesulitan, bisa dipahami? Ya, ini rumusan masalahnya berapa? Nah, petunjuknya 4, dari 4 rumusan masalahnya serta jawabannya terkait dengan materi. Nah, ini rumusan masalahnya, silakan didiskusikan untuk jawabannya. Gimana kelompok 1? Ya, ini ya ayatnya bisa ditulis, nanti bisa dibaca. Anak-anak sudah selesai diskusinya? Sudah. Baik, sekarang satu anak bisa mewakili presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Syifa Aulia dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang rumusan masalah terkait rumusan masalah. Kelompok saya terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri dan Juli Eka Roma Silvani, Ibdatul Baroroh, dan Vita Malik Hatun Nabibah. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud as-sabiqunal awwalun? Jawabannya, as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang masuk Islam pertama kali. 2. Apa alasan Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Jawabannya, alasan Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah untuk menghindari munculnya gejolak yang sangat mungkin terjadi. Nomor 3. Siapa saja kerabat dekat Rasulullah yang menerima ajakan beliau untuk berdakwah? Jawabannya, 1. Khadijah, yaitu istri Rasulullah. 2. Ali bin Abi Thalib, yaitu anak pamannya. 3. Abu Bakar, yaitu sahabat Rasulullah. 4. Zaid bin Harisah, yaitu pembantu Rasulullah. 4. Sejak kapan Rasulullah memulai dakwah secara terang-terangan? Jawabannya, Rasulullah mulai dakwah secara terang-terangan setelah menerima wahyu Allah, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu, yaitu Muhammad, secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Terima kasih. Terima kasih, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Sekarang presentasi untuk kelompok 2. Silakan satu anggota kelompok yang mewakili. Silakan Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dewi Baisani, mewakili kelompok 2 yang beranggotakan 1. Eka Desa, 2. Remaja 3. Ini mempresentasikan tentang substansi dan strategi dakwah dengan membuat 4 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa tujuan Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Jawabannya, tujuannya adalah untuk memantapkan orang-orang yang mendukung beliau untuk dipersiapkan sebagai juru dakwah. Yang kedua, siapakah 2 tokoh Quraisy yang memeluk Islam di tengah meningkatnya kekejaman pimpinan Quraisy? Jawabannya, 2 tokoh Quraisy tersebut adalah yang pertama Hamzah bin Abdul Muthalib, kedua Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, apa saja faktor yang mendorong kaum Quraisy menentang Islam? 1. Persaingan berebut kekuasaan. 2. Penyamaan hak antara
bangsawan dan rakyat biasa. 3. Taklid kepada ajaran nenek moyang. 4. Faktor ekonomi. Rumusan masalah yang keempat, kapan Muhammad diangkat menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya, Muhammad diangkat menjadi Rasulullah ketika turunnya wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahu al-'azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Sekarang dilanjutkan kelompok 3. Silakan satu anggota yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang terdiri dari Retnia Laila Maulida, Nadia Fasya Bilani, Mu'ilati Muzayana, Asna Faizatul Maulida, dan Nanda Maulida. Rumusan masalah yang pertama, apa saja faktor yang mendorong kaum Quraisy menentang Islam? Jawabannya, persaingan berebut kekuasaan, penyamaan hak antara kaum bangsawan dan rakyat biasa, taklid kepada ajaran nenek moyang, faktor ekonomi. Rumusan yang kedua, sejak kapan Rasulullah memulai dakwah secara terang-terangan? Jawabannya, Rasulullah mulai dakwah secara terang-terangan saat menerima wahyu Allah, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikan olehmu Muhammad secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Rumusan yang ketiga, apa alasan Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Jawabannya, alasan Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi adalah untuk menghindari munculnya gejolak yang sangat mungkin terjadi. Rumusan yang keempat, siapa saja kerabat dekat Rasulullah yang menerima ajakan beliau untuk berdakwah? Jawabannya, Khadijah istri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib anak pamannya, Abu Bakar sahabat Rasulullah, Zaid bin Haritsah pembantu Rasulullah, dan Ummu Aiman sebagai pengasuh Rasulullah. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 4, silakan satu anak yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Benujal Saputra dari kelompok 4 yang beranggotakan Ma'ruf 1 Ma'ruf Ersyad, 2 Muhammad Khairul Rizki, dan yang ketiga saya sendiri Benujal Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan rumusan masalah mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Yang pertama, rumusan masalah yang pertama, apa tujuan Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Jawabannya, tujuannya adalah untuk memetakan orang-orang yang mendukung beliau untuk dipersiapkan sebagai guru dakwah. Rumusan masalah yang kedua, siapakah dua tokoh Quraisy yang memeluk Islam di tengah meningkatnya kekejaman pimpinan Quraisy? Jawabannya, dua tokoh Quraisy tersebut adalah yang pertama Hamzah bin Abdul Muthalib, yang kedua Umar bin Khattab. Rumusan masalah yang ketiga, apa saja faktor yang mendorong kaum Quraisy menentang Islam? Yang pertama, persaingan berebut kekuasaan. Yang kedua, penyamaan hak antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Yang ketiga, taklid kepada ajaran nenek moyang. Dan yang keempat, karena faktor ekonomi. Rumusan masalah yang keempat, kapan Muhammad diangkat menjadi Rasulullah SAW?
Jawabannya, Muhammad diangkat menjadi Rasulullah ketika turunnya wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sekian dari saya dari kelompok 4. Terima kasih, kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Dari hasil diskusi kalian dapat kita simpulkan yaitu Rasulullah menerima wahyu pertama kali di mana? Di Gua Hira. Bertepatan dengan malam Jumat, yaitu tanggal berapa? 17 Ramadan. Wahyu pertama yang diterima beliau yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Coba satu anak bisa melafalkan surat Al-Alaq ayat 1-5. Silakan Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Sekarang pengangkatan Muhammad diangkat menjadi nabi yaitu ketika turunnya wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, sekarang dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi dimulai yaitu dari keluarga dan karib kerabat. Yang kedua, dakwah sembunyi-sembunyi berlangsung berapa lama? 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Nah, sekarang dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi dimulai dari keluarga dan karib kerabat. Yang kedua, dakwah sembunyi-sembunyi berlangsung selama berapa tahun? 3 sampai 4 tahun. Bagaimana cara Rasulullah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu Rasulullah mempersiapkan diri, terus yang menghimpun kekuatan, berapa orang pertama kali yang dimasuk Islam? 40 Ada 40 orang. disebut dengan Sabiqun Al-Awwalun. Sekarang faktor-faktor yang mendorong kaum Quraisy menentang Islam. Yang pertama, persaingan berebut kekuasaan. terus yang kedua, Penyamaan antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. yang ketiga, Taklid pada ajaran nenek moyang. yang keempat, Faktor ekonomi. faktor ekonomi. Nah, sekarang dakwah secara terang-terangan. Kapan dakwah Rasulullah secara terang-terangan? Yaitu ketika turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Bagaimana bunyinya? Mimatu ma'u wa akhir anil musyrikin. Nah, ini substansi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu untuk memperbaiki Harapan seperti tumbuh-tumbuhnya kebiasaan berjudi, minum khamar, dan zina. Terus yang kedua, Memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan. yang ketiga, Menegakkan ajaran Islam kebersamaan dan menjaga manusia. yang keempat, Mengubah
KPD individu ya. Saya kasih waktu 5 menit. Gimana anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Nah, sekarang dikumpulkan. Anak-anak, apakah hari ini pembelajaran kita anak-anak merasa senang? Senang. Apakah metode yang Ibu gunakan dapat dipahami? Dapat. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan membahas tentang hambatan-hambatan dakwah Rasulullah periode Mekah. Nanti anak-anak di rumah bisa baca buku tentang hambatan-hambatan dakwah Rasulullah periode Mekah. Bisa ya? Bisa. Baik, untuk pembelajaran kita kali ini saya akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.